Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 8 tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BUMN dan BUMD. Tentu kalian tidak asing dengan istilah BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun ciri-ciri BUMN yaitu, dan di sini ada peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. BUMN dan BUMD memiliki peranan yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat umum. Dan ada pula bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara yang ada di Indonesia terdiri atas perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas yaitu PT. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha BUMD. Kegiatan usaha BUMD pada umumnya adalah usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diantaranya sebagai berikut. Diantaranya itu transportasi umum, penyediaan air bersih, pengelolaan pasar, dan jasa perbankan. Di sini ada kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Kebaikannya adalah salah satunya menjadi alat kontrol supaya tidak terjadi monopoli pemanfaatan daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak swasta. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian BUMS. Selain BUMN dan BUMD, dikenal juga yang disebut BUMS. Apa dan bagaimana ciri-ciri BUMS akan dibahas berikut ini. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. BUMS dapat dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha. Pemilik dapat bertindak sebagai pengelola atau dapat juga hanya sebagai pemilik dan pengelolanya diserahkan kepada tenaga profesional. Buat kalian yang nggak tahu perbedaan perusahaan swasta dan BUMS, menurut kalian apakah sama antara perusahaan dan badan usaha? Coba kalian, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan perusahaan swasta dan BUMS. Oke, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan atau profit. Kesatuan yuridis maksudnya bahwa untuk mendirikan badan usaha memerlukan aspek legal dari pemerintah seperti akta pendirian, surat keputusan nomor, dan badan hukum, surat izin usaha, perdagangan, dan surat izin tempat usaha. Sedangkan aspek ekonomis maksudnya bahwa untuk mendirikan badan usaha harus memiliki faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Ada juga peranan BUMS dalam perekonomian. Peranan badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia diantaranya salah satunya, aku akan sebutin salah satunya, membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru. Ada pula bentuk-bentuk BUMS. Bentuk badan usaha milik swasta terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komanditer, dan perseroan terbatas. Adapun kelemahan dan kekuatan BUMS. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan UUD 1945 Pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak,
seperti kegiatan usaha bidang tekstil, otomotif, perhotelan, pakaian, sepatu, tas, properti, dan sebagainya. Tahukah kalian apa itu studi kelayakan usaha atau yang bisa disebut SKU? Atau disebutkan juga studi kelayakan bisnis SKB. Menurut Hussein Umar, 2003 adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Oh ya guys, terdapat beberapa banyak pihak yang akan merasakan manfaat dari adanya SKU, dan terus sebagai berikut, yaitu investor, kreditor, manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Oke, segitu dulu video saya penjelasan tentang bab 8, yaitu tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.